Di tengah hamparan tandus gurun Colorado, dekat kota kecil Nilan, California, berdiri sebuah karya seni penuh warna dan pesan spiritual yang dikenal dunia sebagai Salvation Mountain. Tempat ini bukan sekadar objek wisata aneh dan instagramable, ia adalah manifestasi dari keimanan, ketekunan, dan cinta tulus seorang pria bernama Leonard Knight. Salvation Mountain bukan dibangun oleh tim arsitek atau dibiayai institusi besar. Gunung buatan setinggi lebih dari 15 meter dan panjang 45 meter ini sepenuhnya diciptakan oleh Leonard Knight, seorang pria sederhana yang tinggal di dalam mobilnya. Misinya sederhana tapi kuat, menyampaikan pesan, God is love, kepada dunia. Leonard mulai proyek ini pada awal 1980-an, menggunakan lumpur, jerami, kayu bekas, dan ribuan liter cat lateks warna-warni. Tak ada cetak biru atau rencana arsitektural, semuanya mengalir dari hati dan keyakinannya. Ia bekerja sendirian, siang dan malam, selama hampir 30 tahun, hingga kesehatannya menurun di tahun-tahun terakhir hidupnya. Salvation Mountain tampak seperti dunia mimpi, setiap sudutnya dilapisi warna-warna cerah, bunga-bunga lukisan, ayat-ayat Alkitab, salib, dan pesan-pesan damai. Tempat ini begitu fotogenik sehingga menjadi magnet bagi fotografer, influencer, hingga pembuat film. Bahkan, Sean Penn pernah menggunakan lokasi ini untuk film Into the Wild 2007. Namun di balik visualnya yang eksentrik, ada pesan spiritual yang dalam. Leonard percaya bahwa cinta Tuhan adalah segalanya, satu pesan yang ia tulis ribuan kali di setiap sudut gunung itu. Tak peduli latar belakang pengunjungnya, siapapun diundang untuk melihat, merasakan, dan merenungkan. Karena dibangun dari bahan tak lazim dan berada di gurun, Salvation Mountain terus mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim. Namun, komunitas lokal dan para relawan terus bekerja menjaga dan memulihkannya. Tempat ini kini dijaga oleh organisasi nirlaba dan telah diakui sebagai situs budaya oleh banyak pihak, termasuk Congressional Record di AS. Lokasi, dekat Slab City, Nilan, California, sekitar 1,5 jam dari Palm Springs. Biaya masuk, gratis, tapi donasi sukarela diterima. Tips, datang pagi atau sore hari untuk pencahayaan terbaik dan hindari panas ekstrim gurun. Salvation Mountain bukan hanya tempat selfie atau objek aneh di gurun. Ia adalah simbol kekuatan iman, ekspresi seni bebas, dan dedikasi luar biasa dari satu orang biasa dengan pesan luar biasa. Dalam dunia yang sering terasa penuh kebisingan dan kebencian, gunung warna-warni ini mengingatkan kita bahwa kadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit lumpur, banyak warna, dan cinta tak bersyarat. Versi pertama Salvation Mountain sebenarnya runtuh pada akhir 1980-an. Leonard Knight sempat kecewa berat karena bangunan lumpur awalnya tak stabil. Namun, alih-alih menyerah, ia memulai dari awal dan kali ini mencampurkan jerami dengan lumpur untuk memperkuat strukturnya. Versi kedua inilah yang berdiri hingga sekarang. Leonard menggunakan lebih dari 100.000 liter cat lateks selama puluhan tahun. Sebagian besar cat itu diberikan secara cuma-cuma oleh pengunjung dan pendukung yang terkesan oleh proyeknya. Sampai hari ini, pengelola masih menerima sumbangan cat dari orang-orang di seluruh dunia. Di Salvation Mountain, tidak ada listrik, tidak ada air ledeng, dan tidak ada kenyamanan modern. Leonard tinggal dalam truk kecil bekas militer di dekat gunung selama puluhan tahun. Semua ia lakukan secara manual, dengan sekop, kuas, dan iman. Leonard awalnya ingin menyebarkan pesan cinta Tuhan dengan balon udara bertuliskan, God is love. Ia mencoba bertahun-tahun membuatnya, tapi selalu gagal. Setelah itu, ia beralih membuat sesuatu yang tidak bisa terbang, sebuah gunung, yang justru lebih terkenal dari apapun yang ia bayangkan. Salvation Mountain berada di pinggir Slab City, komunitas bebas yang sering disebut The Last Free Place in America. Kawasan ini tidak memiliki hukum kota, polisi, atau pengaturan resmi, dan menjadi rumah bagi para nomad, seniman, hingga pensiunan yang mencari kebebasan. Tak banyak yang tahu bahwa di dalam Salvation Mountain terdapat kapel mini yang dibangun oleh Leonard. Meski kecil, ruang ini didekorasi penuh warna dan sering dijadikan tempat refleksi spiritual oleh pengunjung. Pada tahun 2002, Salvation Mountain masuk ke dalam Congressional Record sebagai situs budaya penting yang harus dijaga. Ini menjadikannya bukan sekadar atraksi unik, tapi juga bagian dari warisan seni rakyat Amerika. Salvation Mountain bukan sekadar tempat aneh, ia adalah ikon ketulusan,
kegigihan, dan seni otodidak yang mendunia. Setiap tetes cat di sana adalah saksi dari perjalanan spiritual Leonard Knight yang kini dikenang banyak orang, dari pelancong biasa hingga tokoh dunia seni dan budaya. Salvation Mountain memang tampak cerah, ceria, dan penuh harapan. Namun, hanya beberapa langkah dari tempat itu terdapat Slab City, sebuah komunitas liar, tempat orang hidup di luar sistem. Banyak pengunjung kaget melihat betapa kontrasnya kehidupan di sana, antara pesan cinta Tuhan dan kondisi sosial yang keras. Di balik warna cerah gunung buatan itu, terbentang lanskap kehidupan yang liar, bebas, dan kadang kelam. Slab City dulunya merupakan bekas kamp militer yang ditinggalkan, lalu dihuni oleh para pensiunan, seniman eksentrik, gelandangan, veteran, hingga mereka yang memilih hidup bebas dari aturan negara. Tidak ada listrik, tidak ada hukum, dan semua berjalan dengan kesepakatan bersama. Disinilah Salvation Mountain berdiri sebagai mercusuar spiritualitas, memberi makna pada lanskap yang seolah kehilangan arah. Meski bernuansa religius, Leonard Knight bukan bagian dari gereja besar atau gerakan agama tertentu. Ia justru hidup sederhana, tidak kaya, bahkan nyaris tak punya apa-apa. Tapi ketulusannya menyampaikan pesan cinta Tuhan membuat banyak orang, beragama maupun tidak, tergerak. Ia bukan pengkhotbah, tapi karyanya menyentuh hati lebih dari banyak khotbah formal. Bagi sebagian orang, Salvation Mountain bukan sekadar destinasi wisata aneh. Ia adalah tempat ziarah non-formal, tempat mereka mencari makna hidup, kebebasan spiritual, dan pembebasan dari rutinitas dunia modern. Tak jarang, pengunjung datang bukan hanya untuk foto, tetapi untuk merenung, berdoa, atau bahkan menangis. Salvation Mountain juga menjadi magnet bagi seniman, musisi, fotografer, dan pembuat film dari seluruh dunia. Band-band indie, video klip musik, hingga dokumenter pernah mengambil lokasi di sana. Tempat ini menjadi semacam simbol kontrakultur, seni jalanan, dan pesan anti kemapanan yang menyentuh banyak kalangan muda. Di balik tampilan cerah dan anehnya, Salvation Mountain adalah simbol dari kekuatan individu yang bersuara. Suara itu bukan disampaikan lewat mikrofon, bukan lewat debat panjang, melainkan melalui tumpukan lumpur, cat, dan ketekunan yang tak masuk akal. Ini bukan hanya monumen seni atau tempat instagramable, ia adalah bentuk cinta, iman, dan pengingat bahwa satu orang bisa memberi dampak luar biasa, bahkan di tengah padang pasir yang sunyi. Salvation Mountain adalah bukti nyata bahwa satu orang dengan keyakinan kuat bisa menciptakan sesuatu yang melampaui zaman. Di tengah gurun yang sunyi, Leonard Knight tidak membangun kekayaan, kekuasaan, atau popularitas, ia membangun pesan cinta dan harapan yang tak lekang oleh waktu. Bagi sebagian orang, tempat ini adalah karya seni rakyat. Bagi yang lain, ia adalah tempat spiritual yang menyentuh hati. Namun satu hal pasti, Salvation Mountain adalah pernyataan kuat bahwa iman, dedikasi, dan cinta tulus bisa mewarnai dunia secara harfiah dan maknawi. Saat kamu menginjakkan kaki di sana, kamu tidak hanya melihat tumpukan cat dan lumpur. Kamu menyaksikan jiwa seseorang yang dicurahkan dalam setiap lekuk dan warna. Dan mungkin, seperti ribuan orang lainnya, kamu juga akan pulang membawa pesan yang sama, God is Love. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga video ini menginspirasi perjalananmu selanjutnya, baik secara fisik maupun batin.